Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenzi Trading Gocak. Nah, kita akan analisis yaitu saham uang ya. Sekarang dia lagi turun. Ya, dia lagi turun. Nah, teman-teman, tadi ada yang tanya ya. Jadi ada yang tanya apa namanya seperti ini. Tunjukin aja ya. Saya loss di 27% average 2.800, sekarang ARB ke 2.900. Dia udah loss 2,4 jutaan ya. Nah, apa apa yang harus dilakukan? Nah, ada berbagai cara, coy. Pertama, apa ya? Ini kan buat gini aja. Kalau kalian udah yakin dia bakal turun, nah dia bakal turun, maka ada opsinya yang pertama adalah kalian lakukan cut loss. Udah, terima aja kekalahannya, terima kalian ruginya daripada tambah nyungsep. Ya, ibarat kata misalnya kalian di harga 20 ya sekarang ya. Misalnya kalau misalnya dia turun sampai ke titik ini, misalnya ibarat kata ke 6 ratusan lah tuh ke ibarat kata jangan 600, ibarat kata ke seribuan mana ya gapnya ini sih, ya anggap aja inilah ke sini dulu lah, saya dia turun ke sini ke 1600, ya udah kalian udah tambah lossnya tambah banyak, jadi keluar. Itu solusi pertama. Terus ada solusi kedua. Yang kedua adalah kalian lakuin average down. Dah, itu cara yang apa namanya, tidak apa ya, yang lebih santai ya. Tapi average down itu gini, misalnya kan kalian di 2.800 nih. Terus kalian mau average down 8 ya. Average down berarti kalian misalnya beli di harga segini, ya udah beli segini. Tapi pertanyaannya satu, ini tadi misalnya kalian beli berapa ya? 25 lot lah ibarat kata, 25 lot. Terus ini kalian beli cuma bisa mampu 2 lot, 3 lot. Nah, ini sih sebenarnya nggak masalah ya. Terus nanti kalau misalnya dia sampai ke 1.600 tuh, ya udah kalian harus siap beli lagi 3 lot. Jadi kayak ibarat kata ini udah bukan trading, bukan swing, coy. Ini investasi namanya. Ya jadi investor. Ya itu sih. Jadi kan punya sahamnya ya, tapi ya misalnya berugi untuk waktu jangka lama ya harus siap. Kalian nyicil, kalian tambah biar average-nya itu makin ke bawah. Tapi kan ini kan awal 25, ini nyicilnya 23 ya. Enggak anu, Bang, enggak apa ya? Enggak cocok, Bang. Enggak pas lah. Nah, itu cara kedua. Bentar, ini hapusnya mana ya? Eraser, eraser. UAS. Oke. Nah, itu kan apa namanya? Tanda cara pertama ya, coy ya. Ini nah, adalah ini biarin aja ya. Oke, set. Dah, kita pindah ke sini. Nanti ku hapus aja ini. Gak tak save. Nah, di sini toh, ini kan cara kedua. Cara ketiganya, saya ini mesti nge-record ya. Oke, masih, sorry, sorry. Nah, cara ketiganya adalah dengan teknik anu coy, aku nyebutnya teknik apa ya? Cuel apa ya? Cuel ambil lah. Apa ambil sedikit terus buang lagi gitu. Jadi caranya tuh gini. Nah, misalkan kalian kan masih ini kan udah kalian nggak mau rugi nih. Kalian mau tahan ini dulu nih, yang 25 nih. Nah, caranya tuh gini. Misalnya, terus di sini, terus dia udah ada kalian lihat nih saham nih, kalian analisis misalnya hari ini dia potensi lagi turun. Potensi lagi turun ya. Jadi, ini kan ada 25 nih. Ini cara pertama. Jadi kalian buang 5. Buang 5 atau buang berapa gitu. Kalau yakin turun ya, potensinya turun. Misalnya dia turun ke 1.800 nih. Ya udah kalian buang misalnya buang 5. Nih buang dus. Kalian buang. Dia udah turun ke sini nih. Tadi kan kalian buang di 2090 nih. Kalian buang dus 5 lot atau berapa lah seikhlasnya ya. Ya kalau yakin turun ya. Soalnya ada potensi kalau dia naik juga. Nah, misalnya kalian yakin ini akan turun, buang 5 atau buang berapa. Terus, ketika dia udah sampai sini, kalian beli lagi 5. Nah, ini tanpa apa pakai modal yang ada. Jadi nanti ada sedikit minusnya, tapi kan ada gapnya nih.
berapa ya, misalnya kalian buang 5 ini kan ke sini kan misalnya ini kan ibarat kata 20.000 ya, 20.000 kali 5 kalian udah nyelamatin 100.000 dulu dari kerugian. Tapi ini, apa namanya, beresiko soalnya misalnya kalian buang 5 ternyata dia naik, ya udah, ya sabar. Nah itu resikonya. Terus cara keempat ini lebih santai tapi kalian harus ada nafas, nafas itu modal. Caranya gimana? Misalnya di sini nih, besok misalnya dia langsung turun ya, langsung turun ke sini, des. Kalian masih punya modal untuk beli 10 lot, beli aja 10 lot. Set, turun ke sini nih ke 1.600-an nih. Kalian beli 10 lot. Terus apa biasanya kalau dia turun tajam dia langsung naik sih. Nah, itu ada potensi naik. Kalian merasa ini habis ini akan ada rebound. Nah, dia naik ke berapa? 20 dua ribuan lah, naik ke 2000-an atau naik berapa tik ya dari harga beli misalnya kalian beli di 1.600 ya. Ya udah di sini toh jual yang ini coy, jual yang ini. Yang tadi yang 25 diapain Bang? Didiemin aja. Udah. Nah, ini strategi ngambil untung ketika kalian masih loss. Ya, walaupun nah, misalnya nanti kalau dihitung dari rata-rata, berarti keuntungan ini untuk nutupin loss yang di sini. Jadi, apa namanya, rata-rata beli kalian akan makin ke sedikit-sedikit gitu. Nah, ini strategi untuk apa namanya, menghilangkan loss ya. Jadi biar average-nya itu makin kecil. Jadi dari 2.800 tadi bisa lebih sedikit. Ini strategi yang keempat. Nah, Bang, dari semua strategi itu mana yang menurut lo paling oke? Jadi gue akan urutin ya. Yang jadi favorit gue tentunya adalah strategi yang ini coy, yang keempat. Jadi gue masih ada tenaga atau modal yang masih ada, gue beli sedikit, terus dia naik sedikit, gue jual. Ya sampai gitu terus ya. Itu pernah gue lakuin di saham ini. Gue sebutin, gue liatin sahamnya. Gue pernah kejebak di saham ini, JIHD. Nah, saham ini tak tunjukin ya. Ini walaupun gak ada analis apa, bentar ini harus lebih kecil. Nah, nggak di sini coy. Gue itu pernah kejebak di sini coy, main di sini coy. Nah, jadi toh, gue itu pernah kejebak di sini. Nah, ini coy. Gue di sini, beli di sini di sekitar 1.900-an toh. Terus dia turun. Itu sampai ke sini coy. Nah, di sini gue beli sedikit, jual, beli sedikit, jual, beli sedikit, jual. Sampai pada akhirnya dia melakukan kepembalikan di sini nih. Nah, gue jual di sekitar sini. Jadi gue masih untung zaman itu. Tapi waktunya lama. Keluar dari saham yang naik tiba-tiba langsung turun. Mak jegelek mah langsung wadadau gini. Tapi apa namanya? Makanya gue suka yang strategi yang pertama. Terus kalau strategi yang kedua yang apa namanya? Cut loss. Ini mungkin enggak terlalu ya. Jadi gue lebih suka strategi yang kedua, coy. Yang average down. Ini lebih santai. Terus yang ketiga yang ini cut loss saja. Terus strategi keempat ini mungkin beresiko ya, jadi gue nggak terlalu suka. Nah, terus Bang, analisis ke depannya untuk saham ini. Jadi saham ini ya, ini tuh kalau kalian mungkin mainnya dalam waktu dekat ya, mungkin nggak disaranin untuk di sini ya. Scalping pun di sini tuh resikonya tinggi ya. Kalian bisa untung banyak atau kalian bisa rugi banyak. Nah, ini sih lagi downtrend ya. Nah, terus apa namanya? Apa sih yang mending dilakuin ya? Ini kan udah diakuisisi nih. Ya tunggu aja tuh. Jadi opsi yang paling apa? Kalau kalian santai ya opsi kedua ini, average down. Udah, tapi misalnya apa? Ini gapnya di sini ya. Jadi antara sini sama sini ya. Kalau ini tembus ya udah ke bawah lagi nih. Ya anu aja coy, apa namanya? Average down aja atau enggak ya cut loss, solusi terbaik. Ya kalau enggak yang 4 ini. Yang ini ada harus ngematin apa mantengin eh apa namanya bid overnya, bid jualnya juga. Jadi buat teman-teman opsi keempat adalah opsi terbaik. Silahkan, tapi ini sedikit capek. Tapi nggak apa-apa, biar kalian nggak rugi kalau ini. Soal ini nggak rugi. Kadang itu kan ada untuk menjaga potensi dia naik lagi. Terus Bang, target lo di saham ini gimana Bang? Jujur gue udah beberapa ada yang gue masih pegang berapa lot ya. Di rata-rata 2.600-an dan rencana sih
bakal kutambahin ya breakdown ya, gue pakai strategi kedua ini. Nah, untuk ini gue nggak karena harus mantengin banget dan gue apa namanya masih ada hal lain yang harus ku kejar. Jadi sorry to say ya, gue nggak akan ikut pakai ini. Jadi pakai ini aja. Selama ada uang langsung gue cover beli-beli gitu aja. Oke, itu dulu ya untuk uang. Jadi misalnya kalau target masih target di berapa bang? Gue masih target di atas 8.000. Tapi itu nanti ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah ngoyo, nggak usah cari uang panas, misalnya ngejembang atau apalah. Jangan pakai uang dingin aja. Yang ada dipakai untuk yang lainnya. Misalnya mau pindah saham lain ya nggak apa-apa. Tapi gue target masih 8.000 aja. Walaupun apa namanya potensinya masih lama. Jadi ini untuk long term. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.